Hino Amano adalah gadis remaja biasa berusia 15 tahun yang tengah menjaga ibunya di rumah sakit. Kehidupan normal Hina pun berubah 180 derajat setelah ia mengalami kejadian supranatural. Saat ia melongok ke jendela rumah sakit, ia melihat sebuah pemandangan di luar nalar. Meski saat itu tengah turun hujan lebat dan mendung, ada sebuah gedung tua yang tetap terang tertimpa cahaya dari langit. Anehnya, cahaya dari langit itu hanya menyinari bagian puncak gedung saja. Hina pun segera meninggalkan rumah sakit dan mendatangi gedung yang baru saja dilihatnya. Tak diduga-duga, ternyata ada sebuah torii atau gerbang kuil berwarna merah di puncak gedung. Hina pun melangkah maju melewati gerbang kuil dan mulai memanjatkan doa. Saat ia memejamkan mata, tiba-tiba hal supranatural pun terjadi. Ia berteleportasi memasuki dunia lain di atas langit. Ia bisa terbang di udara layaknya ikan yang berenang di air. Sejak saat itu, Hina terlahir menjadi gadis yang bisa menghentikan hujan atau gadis sinar matahari atau 100% sunny girl. Hodaka, usianya memang masih 16 tahun, tetapi Hodaka nekat kabur dari rumah menuju Tokyo. Belum sampai di Tokyo, kapal feri yang ditumpanginya pun diterjang hujan lebat. Hodaka hampir saja jatuh ke laut andai saja satu orang penumpang bernama Keisuke tak berhasil menyelamatkannya. Sebelum berpisah, Keisuke memberikan bisnis card kepada Hodaka. Seperti yang kita duga, kehidupan di Tokyo sangatlah keras. Hodaka pun menjadi gelandangan dan tinggal di internet cafe hingga menyantap mie instan untuk menyambung hidup. Akhirnya, ia pun menemui Keisuke untuk meminta pekerjaan. Keisuke mempekerjakan Hodaka sebagai asisten penulis majalah lokal yang mengulas topik spiritual. Uniknya, Hodaka mendapatkan tugas untuk menyelidiki rumor keberadaan gadis sinar matahari yang bernama Hina Amano. Apakah gadis yang bisa menghentikan hujan itu benar-benar ada? Mungkin ini sudah menjadi cara Tuhan dalam menggariskan takdir. Meskipun terjebak dalam masalah yang pelik dan dilematis, tanpa disengaja ia bertemu dengan Hina. Kala itu, Hina yang bekerja di McDonald's memberi Hodaka burger karena merasa iba. Dari sini, kisah cinta mereka pun dimulai. Cerita film ini memasuki klimaksnya saat Hodaka menyelamatkan Hina dari dua orang asing yang memaksanya untuk bekerja di klub. Hodaka pun menarik tangan Hina dan melarikan diri bersama. Sayangnya, mereka berhasil terkejar dan Hodaka pun dipukuli habis-habisan. Hingga akhirnya, Hodaka mengeluarkan pistol yang sebelumnya ia temukan di antara tumpukan sampah. Benar saja, Hodaka mengeluarkan tembakan yang bikin kedua orang asing tersebut bergeming. Mereka memang selamat, tetapi masalah yang lebih rumit telah menanti. Siapakah pemilik senjata api tersebut? Pasti makin penasaran, bukan? Setelah kejadian itu, Hina pun membongkar rahasia terbesarnya bahwa ia adalah gadis sinar matahari. Hodaka, Hina, dan Nagi pun bekerja sama untuk membuka jasa memanipulasi cuaca. Mereka menerima order via online untuk menghentikan hujan sesuai dengan request. Hina telah melayani banyak permintaan tanpa mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya. Dengan kekuatan super ini, Hina bisa menjadi seorang pahlawan yang bisa membuat orang tersenyum. Alih-alih menyelamatkan dunia, kemampuan super ini malah mengancam eksistensi kota Tokyo. Usut punya usut, kemampuan super ini ada konsekuensinya. Saat Hodaka memberikan cincin dan menyatakan perasaannya, Hina pun membongkar rahasia besarnya. Jika Hina tetap tinggal di dunia, hujan akan selalu turun di daerah tersebut. Ia adalah tumbal agar cahaya matahari kembali bersinar di Tokyo. Tokyo terancam tenggelam dan akan diselimuti oleh awan gelap secara terus-menerus jika Hina hidup bersama Hodaka. Mau gak mau, Hina harus pergi ke dunia di atas langit. Terlebih lagi, tubuhnya akan menjadi transparan setiap kali ia berusaha untuk menghentikan hujan.
Hina berpesan agar Hodaka menjaga adiknya jika ia menghilang suatu saat nanti. Setelah pengakuan cinta yang mengharu biru, Hina pun menghilang pada keesokan harinya. Belum sempat menyelamatkan Hina, Hodaka dan Nagi ditangkap oleh polisi karena masalah kepemilikan senjata api dan kabur dari rumah. Tiba-tiba, cincin yang Hodaka berikan pada Hina jatuh dari atas langit. Hodaka pun meyakini bahwa Hina telah pergi ke dunia lain yang ada di atas langit. Meskipun bahaya mengancam Tokyo, Hodaka tetap mencari Hina. Dengan susah payah, Hodaka berhasil mencapai Tori yang menghubungkan dunia normal dan dunia di atas awan, tempat di mana Hina berada. Hodaka menerobos batas dan jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Hina yang mendengar suara Hodaka turun terjun dari sebuah pulau awan untuk mengejar Hodaka. Hodaka pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia tidak peduli jika hujan akan terus turun di Tokyo selama dia bisa bersama dengan Hina. Tiga tahun telah berlalu. Sejak kedua sejoli yang dimabuk asmara ini berpisah, Hina tinggal di Tokyo, sementara Hodaka dipulangkan ke kampung halamannya. Seiring berjalannya waktu, Tokyo pun dikelilingi air karena dilanda hujan yang tak pernah berhenti. Setelah Hodaka lulus SMA, ia memutuskan untuk kembali ke Tokyo. Hodaka pun menemui seorang nenek yang sebelumnya memakai jasa cuaca Hina. Menurut sudut pandangnya, Tokyo sama sekali tidak menghilang, namun Tokyo akan kembali menjadi lautan seperti ratusan tahun yang lalu. Lalu, apakah Hodaka dan Hina bisa bersatu setelah lost kontak selama 3 tahun? Hodaka dan Hina berakhir sampai menenggelamkan seluruh Jepang demi cinta mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun dipersatukan dengan gamblang di akhir anime tersebut dan tidak menggantung. Jelas kalau ini adalah akhir cerita Makoto Shinkai yang paling bahagia, bukan? Ternyata kita disuguhkan dengan wujud Taki dewasa yang memesan layanan sang gadis matahari dan juga Mitsuha sebagai penjaga toko emas yang memilihkan cincin untuk Hodaka sebagai hadiah untuk Hina. Apa pendapatmu tentang ending Witcher With You? Bagikan opinimu melalui kolom komentar di bawah ini.